ada orang-orang yang kita tahu pinter loh. Kita tahu nih tingkat edukasinya tinggi banget, tapi dia besok gue mau ngelamar kerja, gue mau ini, yaudahlah ke tukang tarot dulu gitu. Zona nyaman itu, kutukan anak muda keluar dari zona nyaman. Anjir, gue nggak pernah nyaman hidup gue. Gue juga beli kalau lagi sadar begini nggak mungkin beli jenglot sih, dong ya Allah dah. Bener. Dan emak gue tuh nggak tahu gue punya jenglot. Kalau mama kamu tahu ya bakal bereaksi gimana? Buat mama aja ya. Enggak. Emak gue guru ngaji kah. Anaknya beli jenglot dipotek gue. Halo Fahri, makasih banyak udah bersedia untuk datang di channel Forbidden Questions. Thank you. Gue yang makasih sebetulnya Kak. Ya udah, kita sama-sama berterima kasih ya. Atas nanti waktu. kalau sama-sama minta maaf itu lebaran, belum? Ya. Ya, minta maaf masing-masing kan, jangan. Enggak, maksudnya sama-sama minta maaf setelah di channel YouTube ini tuh asumsinya beda nih. Oh, enggak. Semoga itu tidak terjadi ya. Iya, semoga tidak. Tolong teman-teman yang nonton jangan galak-galak karena kita di sini juga bahasannya akan ringan. Secara tema harusnya ringan. Cuma kadang-kadang orang ini gue bingung sih. Masa pertanyaan-pertanyaan yang oke boleh. Apa pertanyaan yang oke boleh? Ya, misalnya nih, aku nanya sama kamu. Kamu kan suka bikin materi-materi komedi tentang Gen Z, tentang sosial media. Kamu nggak sih ada tren-tren spiritualitas di kalangan Gen Z gitu? Kelihatan gitu di sosmed. Spiritual ya, bukan agama ya, bukan religi ya. Ya kalau itu betul. Bahkan nggak tahu ya, entah ini spiritual baru atau yang udah lama terus tenggelam muncul lagi gitu. Bisa jadi dua-duanya enggak sih? Kegabung ya, kayak semua orang sekarang percaya LOA, Law of Attraction, yang mana perasaan The Secret tuh buku yang dulu pernah booming banget, terus surut. Ya mungkin orang-orang yang udah pada coba manifest terus gagal, terus hilang kepercayaannya, terus sekarang lagi balik lagi kayaknya. Iya, kenapa ya? Ada prop-propnya juga sekarang tahu, kayak prop-prop yang dijual kayak kristal atau apa gitu, buat itu manifest. Kan, maksudnya kalau bapak lu pakai batu cincin terus gini-gini kan dianggap norak kan? Tapi di TikTok ada tuh yang kayak kalau ada suara ini manifesting jam nanti kamu bakal diterima di Oxford misalnya. Iya. Kamu nggak kan? Iya tahu. Pak, iya maksud gua. Padahal kan kalau orang dulu ngelakuin itu kita anggap norak gitu. Kenapa sekarang Gen Z yang katanya lebih progresif dan pinter ini ngelakuin itu? Karena orang zaman dulu nggak ada sound di TikTok yang spesifik. Berarti nih yang on the rise itu law of attraction ya, orang-orang pada manifesting lagi. Manifesting tiba-tiba. Udah gitu semua orang cek hodam. Cek hodam itu kayaknya ngerembes juga ke gen alpha ya nggak sih? Iya betul. Walaupun kalau cek hodam tuh seru sih. Itu seru sih. Gue suka nonton itu soalnya kalau cek hodam. Terus hodam kamu apa? Gue macan gue. Beneran kamu nanya? Beneran nanya. Jadi cobain dah. Ini gue tuh ngecek hodam tuh bulan puasa. Jadi nunggu sahur. Ya udahlah, ngapain sih scroll TikTok live cek hodam semua kan. Udah ngeliat-liat lama-lama tuh gini, gue tuh bukan orang yang percaya indigo sebetulnya. Oke. Karena semua temen gue yang indigo dalam arti anak-anak yang bisa lihat hantu gitu ya? Yang bisa lihat hantu, yang bisa berkomunikasi dengan hantu. Karena semua temen gue yang katanya indigo, ya kalau nggak yatim korban KDRT. Jadi ini mah bukan pinter gitu, emang ada sesuatu aja. Jadi sosok pria kuat yang jagain mereka, karena bapaknya enggak. Nah, gue dulu kayak gitu. Dia yang bahaya nggak sih? terus ya. Maksud gue Mela ngomong bahaya tuh jadi anjir iya apa ya. Orang ini nanya siapa yang memilih Maria gitu. Jadi terus ngomong ke gue ini bahaya. Definisi bahaya tuh gimana sih? Iya. Nah lanjut ke cek hodam. Oke, lanjut. Cuma gara-gara nonton itu terpengaruh tahu. Terpengaruh apa? Jadi kesugesti ada nggak ya gue ya gitu. Gue tuh berhari-hari ngetik Fahri kagak dibacain. Oh oke. Jadi ada apa sih? Anjir kok gue belum dibacain ya? Udah sahur, besok dibacain kali gue hari ini. Pas kamu udah dapet hodam macan, terus kamu lega gitu. Oh ternyata sama ini ada macan pelindungku gitu. Lebih ke ngerasa tolol. Karena ternyata harus nge-give. Anjir. Oh makanya kamu gak dijawab-jawab. Ini Fahri gak nge-give. Gue kasih donat baru dibacain itu. Oh Walaupun gitu. jadi iya bener sih. Jadi agak-agak
ini loh. Kayak sugesti, jadi iya kayaknya iya deh. Soalnya gue kalau keragunan lihat rusa ancang-ancang gitu. Mungkin bercanda aja. Tapi apa namanya? Kamu ini nggak nyari tahu nggak kenapa orang-orang percaya hodam gitu? Kenapa orang-orang percaya hodam? Iya. Kan itu tertulis kan, ada jin dan manusia kan. Jadi kita harus percaya. Harus percaya ada jin, dan bisa jadi kita ada jin yang ngekorin kita terus gitu ya. Sumpah gue nih awkward karena gue nggak tahu ini batasannya di mana anjir. Tapi emang dari yang Kamela tahu. Apa? Kenapa orang percaya itu? Ya tradisi sih. Ya mungkin kayaknya inian apa namanya? Ya tadi benar, kepercayaan Islam dicampur sama tradisi lokal gitu. Ya, Itu sih. saya nyebutnya ada yang percaya loh disebut agama. Yeah. Nggak apa-apa. Nih, spiritual yang lain. Gak tahu kenapa Gen Z itu percaya tarot reader. Iya. Di generasi muda kita tuh banyak. Padahal tarot itu kayak psychic zaman dulu gitu ya gak sih? Media psychic zaman dulu. Iya, dan sampai ke ada orang-orang yang kita tahu pinter loh. Kita tahu nih tingkat edukasinya tinggi banget, tapi dia besok gue mau ngelamar kerja, gue mau ini, ya udahlah ke tukang tarot dulu gitu. Maksudnya gue tahu logika lu bener, pengambilan kesimpulan lu oke, tapi kenapa di hidup kayak gini? Aku pernah lagi bergosip sama teman aku ngomongin tentang relasi relasi teman kita, ada teman kita pacaran gitu, tapi kita lagi ngegosipin hubungan mereka, terus dia tahu-tahu gini, ya udah kita baca dulu lewat tarot gitu. Nah tapi seru. Pertama tarotnya bagus, kayak desainnya bagus gitu. Kartunya, yes, betul. Gitu. Aku ngerasa cantik banget. Aku tuh sampai kayak nyari-nyari, aku pengen koleksi. Karena ngeliat kayak bagus banget artworknya. Yeah. Nah udah gitu, udah diambil lah sama dia. Terus ya kita baca lah secara sotoy. Aku ngeliat dia, terus ya aku baca secara sotoy gitu. Oh ini tuh artinya si cewek ini begini, cowok ini begini. Itu kenapa mereka berantem soal ini, kenapa mereka, dan kayaknya mereka punya masalah tentang ini deh. Soalnya lihat nih di kartu ini ada ular, ada apa gitu. Jadi kayak sotoy gitu. Tapi itu seru. Menurut aku jadinya tarot itu suatu jenis membutuhkan storytelling skill yang oke. Dan harus pakai intuisi juga, karena kan kita harus nebak orang lain kan. Iya, kayaknya semua orang tuh emang dasarnya masalahnya itu aja kan. Nah, jadi bisa diambil generik. Nah, tinggal nih paling deket ke dia yang mana nih. Sebenarnya aneh kan, maksudnya nasib orang ditentuin dari kocokan dia tuh aneh banget gitu. Tapi aku pernah bacain orang tarot. Jadi ada teman aku punya tarot, terus aku pinjam, terus aku sotoy, aku mau coba dong. Terus aku bacain nih teman aku. Lebih tepatnya sih istrinya teman aku. Ya terus sebenarnya aku belum kenal dekat sama dia. Tapi ya aku nebak dia. Jadi aku baca kartunya, asik. Aku bilang kamu pasti ini ya, anak pertama yang punya banyak tanggungan di keluarga gitu. Kebetulan bener. Enggak, semua anak pertama tuh ngerasa punya tanggungan. Makanya ini. Cuman apalagi kalau adiknya lebih sukses. Anak pertamanya benar. Nah tadinya rencananya kalau ternyata anak pertamanya salah, seenggaknya tanggungannya benar. Tapi kamu diberi tanggung jawab sama orang tua kamu atau apalah gitu. Oh jadi lu sebelumnya nggak tahu? Nggak tahu. Itu anak pertama. Nggak tahu. Nah itu skill tarot reading yang sebenarnya menurut aku. Maksudnya butuh skill nebak secara intuitif. Maksudnya kan aku kenal dia samar-samar. Jadi kadang-kadang kan kita bisa lihat nih anak sulung, anak tengah sama anak bungsu, jenis ketengilannya beda gitu. Iya. Ya, aku dan yang sok kuat biasanya anak pertama kan. Nah, ya kan gitu. tipe-tipe yang apa sih lu, generasi sandwich yang ngidupin adik, nggak juga tahu. Nah terus abis itu tebakan selanjutnya aku bilang, kayak kamu lagi ada masalah di kantor ya sama orang yang punya otoritas atas kamu. Ya punya masalah sama bos siapa sih gitu. Kalau kamu kerja di kantor korporat besar, punya masalah sama bos itu kan kayak. Iya. Dan kita semua pasti benci bos kan. Tergantung sih. Iya. Aku mah sayang sama bos aku. Soalnya takutnya dia nonton. Enggak beneran. Enggak lah. Gue bilang gue benci bos gue. Tolong bos. Pasti kan ada momen-momen nggak setujunya, kayak aduh kenapa lu ngambil keputusannya ini, terus sikap-sikap yang bener gua kan, kenapa lu kayak gini ya, kayak gitu-gitu. Itu kan yang bikin benci. Ya benar. Makanya punya bos baik
baik dan pinter, itu rezeki banget sih. Tapi emang ada ya dua-duanya? Ada dong. Oh, soalnya setahu gue orang-orang yang pinter kadang-kadang nggak ngerti manusia. Kadang-kadang bos yang pinter dia agak jahat gitu ya, agak kejam. Kalau bos yang baik biasanya naif gitu. Iya. Tapi makanya kalau dapat bos baik dan pinter itu rezeki banget. Tapi probabilitasnya berapa persen? Maksudnya, kan kamu belum lama lulus kan, nanti kamu banyak kerja, kamu bakal nemu bos. Gue belum lama lulus, tapi gue kutu loncat 3 perusahaan. Itu Gen Z banget ya gak sih? Ya karena melihat peluang teman-teman. Bener. Beda sama generasi kita dulu yang kerja kayak generasi 10 Anda. tahun. Iya. Enggak dong, di atasnya lagi. Ya udah. Ya aku enggak. Kan 97 ke bawah Gen Z kan. Ya udah itu aja patokannya. Oh iya. Tapi millennials juga loncat dulu waktu millennials masih seumur Gen Z sekarang juga tuduhannya gitu, millennials tuh kutu loncat. Oh iya. Iya. Tapi kenapa akhirnya orang-orang itu yang ikut ngejudge Gen Z zaman sekarang gitu? Kayak bukan orang-orang itu, kayak lebih atas lagi deh. Kayaknya ex-boomer gitu. Ex-boomer. Milenial banyak. Kalau mungkin late millennials. Early millennials iya. Karena aku kan late millennials. Yang belum tahu caranya pindah kerja karena loker masih susah gitu kan. Benar. Kalau aku kan late millennials yang udah generasi kutu loncat juga gitu. Udah eranya masuk kerja tuh udah era digital. Iya. Udah. Dan kita terekspos sama opportunity baru tuh dari mana-mana gitu. Yang ternyata lebih menarik. Iya, benar. Tapi bener ya, opportunity baru tuh selalu terlihat lebih menarik. Benar. Walaupun aslinya belum tentu. Iya, tapi selalu worth untuk dicoba karena zona nyaman itu kutukan bagi anak muda. Asik. Ini mau jadi motivator sekarang. Nggak ada. Gue kesel sih apa ucapan-ucapan. Apa? Zona nyaman itu kutukan anak muda keluar dari zona nyaman. Anjir, gue nggak pernah nyaman hidup gue karena selalu ada nggak penuh gitu loh kayak. Iya. Sekarang gue dulu tuh gue kerja macet-macetan, kerja jauh. Aduh kayaknya enak di kerja naik TJ. Tapi ternyata pas di TJ ada lagi masalah, entah nggak dapet kursi, terus bosnya kayak apa, itu masalah lagi pindah. Sekarang kerja di mana aja, cuma jadinya enak tapi di mana aja harus kerja gitu. Oh benar. Maksudnya kayak tadi kita sarapan kerja dulu gua. Benar, flexible working hours mean 24/7 working hours. Iya. Jam kerja fleksibel, jam pulangnya nggak ada. Flexible hours mean every hours is working hours. Makanya apa zona nyaman, keluar dari zona nyaman? Gak ada gitu. Ya kalau motivator kan ngebacot doang kan maksudnya. Ada loh orang yang dia di zona nyaman meskipun gak nyaman. Tapi gini, dia tuh gak nyaman. Dia gak nyaman ada di kerjaan yang sama dengan gaji yang kecil, kerjaannya busuk lah gitu. Tapi lebih gak nyaman buat dia untuk berubah, untuk pindah. Jadi tetap aja itu zona nyaman, meskipun zona nyamannya gak nyaman. Oke. Ya, tapi aku bukan motivator, aku ini host forbidden question. Dan balik lagi, anak muda sekarang religius, percaya spiritual. Kenapa gue yang ngomong religius? Karena kamu religius ya? Religius zodiak. Oh iya, zodiak mah saya benci dong kan. Nggak, sumpah. Oh pasti kalau kamu benci zodiak berarti kamu itu Gemini. Aku aja asal ngomong. Gue siram sih. Enggak, gue pikir tuh percaya zodiak tuh bercanda tau gak? Tadinya aku kira gitu. Kan suka ada ini nih konten kayak nih cewek yang suka ghosting misalnya. Scorpio, Gemini apa gitu. Aku kira itu tadinya jokes kan? Lucu. Aku kira jokes. Stereotyping yang diamini aja gitu. Ternyata enggak anjir, serius. Gue tuh pernah ini di kantor gue yang lama ya. Dia tuh ngelakuin salah, terus nyolot. Oke. Akhirnya debat, kepentok dia. Ya udahlah gue salah, maaf gue nyolot soalnya kan gue Aries. Itu argumennya, gue bilang gue juga Aries. Dan kata dia, ya makanya lu juga nyolot gitu. Iya, kata gue nyolot karena lu tolol anjing, bukan karena gue Aries. Dia tuh beneran make itu di meeting serius gitu. Argumen zodiak itu yang anjir. Kenapa sih? Kenapa orang-orang pada percaya ini sih? Kenapa ya? Kayaknya apa karena ninggalin yang udah lama tapi ternyata masih butuh gitu?
Aku agak curiga ada andilnya sama sosmed ya gak sih? Maksudnya di sosmed itu kan bener-bener informasi apa aja dan orang sharing apa aja. Dan kalau misalnya yang share itu peers kita kan kayak seru gitu, hip. Itu gak sih? Jadi makanya banyak adopsi spiritualitas gitu yang trendy sekarang. Termasuk zodiak. Zodiak kan jadi ya mungkin kalau dibilang spiritualitas gimana ya? Tapi zodiak tuh kan bisa jadi panduan hidup gitu, panduan jodoh, panduan nasib. Kalau dulu tuh zaman aku masih muda tuh aku langganan majalah ABG gitu. Halaman belakangnya kan ada ramalan gitu, ada zodiak. Nah, dia tuh ngasih ini juga kayak semacam angka keberuntungan gitu, tanggal keberuntungan atau warna keberuntungan. Atau kadang-kadang dia tuh ada spesifik. Jadi dulu waktu SMA tuh aku punya pacar dan aku lagi mikirin apa putus aja ya. Nah, udah gitu sih ramalan itu bilang untuk yang Aquarius gitu. Jangan mengambil keputusan besar sebelum tanggal 31 Agustus gitu. Terus tapi aku dengerin karena kok dia kan aku lagi mikirin putus nggak ya kayak gitu. Itu kan keputusan besar ya buat aku yang masih remaja gitu. Nah udah gitu di terawang tuh sama halaman horoskop itu ya tunda sampai setidaknya tanggal 31. Dan akhirnya betul. Enggak, aku lupa. Nggak nyangka loh orang yang dulunya kayak gitu sekarang pemikirannya kayak gitu. Enggak, karena ngerasanya pas. Maksudnya ngerasanya ini aku lagi punya keputusan besar untuk aku timbang, terus dia mention keputusan besar. Tapi kan that's how it works kan, maksudnya Barnum effect itu gitu. Jadi emang apa namanya nyusupin sesuatu tuh pas lagi desperate aja kan. Yang kayaknya semua orang bisa gitu. Nah bisa aja keputusan besar itu bisa aja misalnya aku nggak lagi punya pacar gitu, nggak lagi mikirin putus, bisa aja aku lagi mikirin aku mau kuliah di mana ya gitu. Itu kan betul, bisa juga betul. Gitu. Atau, yang mana kita tahu ya ramalan zodiak di majalah kan yang nulis anak magang. Iya. Tapi katanya sih pernah tuh udah tuh beberapa kali nggak akurat. Ada kan suka ada kayak surat pembaca. Terus ada surat pembaca yang bilang sekarang dukunnya siapa yang di majalah kok suka nggak akurat, beda sama dulu gitu. Tapi jujur aku setuju karena yang sekarang tuh suka nggak nyambung. Nah tapi sebenarnya bukan karena dukunnya nggak akurat nggak sih? Dia bukan storyteller yang bagus. Dia nggak bisa ngeramal mencakup lebih umum lagi gitu, lebih generik lagi ke cewek-cewek remaja yang merupakan target pembaca majalah perempuan remaja ini gitu. Iya, berarti harusnya bukan belajar manifestasi, belajar copywriting kan? Belajar manifestasi apa? Kalau yang biasanya ini meditasi, yang mendekatkan diri menerawang, ya bukan gitu sebenarnya, bukan membaca. Kan enggak sih, itu kan konsepnya membaca bintang, kalau astrologi. Oh iya. Membaca nasib dengan bintang, tapi kan nggak mungkin kan dia beneran baca bintang, pasti dia ngarang aja ngetak-ngetik. Kalau buat yang percaya mungkin. Iya, tapi sebenarnya secara karir itu karir yang menarik loh. Itu kan sebenarnya sama aja kayak menulis fiksi kan, kayak creative writing. Betul. Tapi dengan sisi psikologi sedikit, jadi kayaknya bisa nih. Benar. Apa kita tes kali ChatGPT nanya? Coba bikin ramalan zodiak buat Agustus. Kamu Agustus? Enggak, gua April. Cuma kan ada keputusan besar di Agustus. Sekarang banget. Kita cek aja bagusan mana anak magang di majalah atau ChatGPT. Ya udah, ini aku screen record deh biar bisa aku share. Oke, gimana tuh saya screen record? Oke. Ya udah, ini aku tanya ChatGPT ya. Assalamualaikum ChatGPT. Waalaikumsalam. Kata-kata hari ini enggak, bukan itu beda. Ada kata. Assalamualaikum ChatGPT. Coba kamu jadi peramal astrologi. Ya, nah tolong kasih ramalan peruntungan di bulan Agustus untuk yang zodiaknya Aries. Dan Aquarius dong, biar fair. Biar fair. Waalaikumsalam, dia jawab waalaikumsalam ya. Berikut ramalan astrologi untuk bulan Agustus. Yelah, panjang banget, Bang. Nih, aku ringkas. Buat kamu, bulan Agustus itu akan menjadi waktu yang dinamis. Kamu mungkin merasa lebih energik dan penuh semangat.
Ini adalah bulan yang bagus untuk memulai proyek baru dan menantang diri sendiri dengan hal baru. Tetaplah fokus dan jangan biarkan diri terganggu oleh hal-hal kecil. Karir dan keuangan, di bidang karir peluang baru mungkin akan datang. Jangan ragu untuk ambil risiko. Keuangan kamu akan stabil. Namun berhati-hatilah dalam pengeluaran yang tidak perlu. Menabung untuk masa depan adalah langkah bijak. Nih, cinta dan hubungan romantis akan pasang surut. Komunikasi yang jujur dan terbuka membantu menjaga keharmonisan. Kalau kamu single, bulan Agustus akan jadi kesempatan untuk bertemu seseorang yang menarik. Kesehatan, ya berolahraga dan jaga pola makan. Kamu mungkin akan merasa lebih kuat dan lebih sehat bulan ini, tapi tetaplah berhati-hati terhadap stres. Itu buat kamu. Ya gak sih? Benar gak sih? Masalahnya sumpah, gue tersugesti loh, anjir. Karena kan bulan Agustus kamu ada show. Iya, show gue yang kedua kan, Digital Native. Itu Agustus tanggal 3 Agustus di Markas Comika. Nah itu kan bisa menjadi peluang baru buat kamu, rezeki baru. Dan jangan beli barang-barang aneh. Iya. Itu udah. Tetap fokus, jangan biarkan diri terganggu oleh hal-hal kecil. Anjir serem banget. Maksudnya saking bagusnya kalimatnya itu tuh, itu resonate gitu. Bener. Ke gue yang dasarnya gue gak percaya. Bener. Berarti Aries Agustus bulan baik lah untuk Aries. Ya, untuk Agustus Alhamdulillah. bulan baik. Jadi kalau misalnya aku mau hadir ke show kamu, itu bookingnya lewat mana? Bisa dapetin tiketnya di tix.comika.id. tix.comika.id. Sisa berapa? Lupa gue, sisa sedikit lah tiketnya. Itu hari lebih. Lebih dari setengah. Sisanya ya? Oh. Iya. Enggak, tadi aku yang lucu, sisa setengah tuh maksudnya sisa 0,5. Oh ya ampun. Kirain kapasitas. Enggak, terjualnya udah lebih dari setengah. Alhamdulillah. Berarti tinggal sedikit. Tinggal sedikit, tapi kalau mau yang jauh-jauh ya bisa di streaming aja. Ada di posternya kontar, gue kirim. Oh gitu. Ada di posternya. Itu Digital Native tuh berarti bahas sosmed dan Gen Z juga. Iya, full bahas platform digital sebetulnya. Kalau misalnya kayak show komik gitu berapa lama sih? Kayak kamu stand up ya? Stand up? Kalau stand up emang 1 jam. Plus minus 1 jam ya. Cuma kadang-kadang over tuh 1 jam setengah, 2 jam gitu. Oh gitu. Karena seru aja. Maksudnya yang enak dari stand up show tuh bukan cuma buat komiknya. Buat penontonnya juga, lu ketemu orang-orang yang satu selera sama lu. Karena orang tuh pasti beli, oh iya nih, gue suka sense of humornya nih. Gue suka pembahasannya nih. Semua orang yang beli tuh kayak gitu. Karena suka sense of humornya, suka gaya bercandanya, suka pembahasannya. Jadi pas masuk ke sana tiba-tiba aja resonate. Iya. Makanya efeknya lebih seru. Makanya dalam gue tahun lalu tuh bikin Generation Gap show pertama. Dalam 1 tahun lah, 11 bulan sebetulnya. Udah mau jalan lagi yang kedua. Yang mana sebelumnya bahas 3 generasi, Generation Gap itu kan. Gue fokusin ke 3 generasi itu, boomer, X, milenial sama Z, Gen Z. Kalau sekarang tuh full ke platform digital, yang mana lebih spesifik lagi dari subtopiknya Generation Gap. Tapi sebenarnya masih beririsan ya. Masih beririsan. Nanti bakal ada materi kayak gimana generasi-generasi di atas Gen Z main sosmed nggak? Oh ada lah. Maksudnya di Generation Gap aja sendiri gue tuh ada sub teknologi tuh hampir 20 menitan, yang akhirnya gue press lagi 1 jam. Kayak nih beat yang udah ketis aja, tapi gue nggak tahu boleh atau enggak ya. Gue tuh aneh ngelihat orang tua ngomongin big data gitu. Kenapa? Maksudnya di era mereka flash disk 2 GB udah gede. Maksudnya kenapa kita nyerahin big data ke orang-orang yang kayak gini gitu? Ya kalau dia kecurian, ya udahlah, emang dia nggak ngerti juga. Iya, makanya harusnya tuh Menkominfo jangan teknologi kita tuh jangan dikelola sama generasi yang terlalu tua, ya nggak sih? Mereka nggak paham. Atau ya udah orang tua sebagai ini aja, lead aja, tapi udah yang jalannya anak muda. Tapi yang urusan teknis dan detail gitu. Iya kan, emang kalau yang sekarang bukan dari lulusan teknis dan informatika IT gitu ya? Nggak tahu, kayaknya bukan ya sih, pasti bukan ya. Kalau pasti kita nggak tahu, kita bisa search. Iya benar. Iya, tapi dari tabiatnya kayaknya bukan. Atau justru lebih parah kalau iya. Oh iya sih. Iya sih maksudnya.
anjir kredibilitas kampusnya kayak apa gitu kalau kebocoran data karena. Tapi so far nggak ada yang mention kampus, jadi bisa jadi enggak ya? Sebenarnya kan posisi tertentu saya tahu cuma tidak mau di-mention. Jadi emang itu peruntungan kamu Agustus nih, bakal bagus. Yang aku nggak usah dibaca ya, nggak seru. Ya gitu. Ya, takut tersugesti. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ntar. Karena biasa aja kayak bulan yang penuh inspirasi, akan lebih kreatif dan penuh ide, bla, bla. Eksplorasi minat baru, terbuka peluang baru. Biasa aja kayak ntar. Iya, ini agak mirip nih, keuangan cenderung stabil tapi waspada terhadap pengeluaran tidak terduga. Di tempat kerja kamu mungkin akan mendapatkan pengakuan atas usaha dan dedikasimu. Suruh investasi jangka panjang. Ya itu mah semua financial planner ngomongnya gitu. Hubungan berjalan baik. Kalau single, waktunya bersosialisasi dan perluas jaringan, itu kan biasa aja, nggak ada. Iya, nothing spesial lah. Di aku sih, aku ngerasain nothing spesial. Mungkin karena aku nggak ada show spesial di bulan Agustus. Enggak. Iya. Berarti emang tergantung kondisi kita lagi apa ya? Benar. Tapi sebenarnya meskipun ya tadi karena aku lagi nggak ada rencana apa-apa, rencana besar di bulan Agustus, itu pun sebenarnya bisa masuk ke aku, ya kan. Suruh investasi, hati-hati belanja, beli Bitcoin gitu. Terus bilang bakal banyak ide gitu ya. Mungkin aku bakal terinspirasi, ya kan karena aku konten kreator gitu. Oh iya, nanti bulan Agustus aku bikin konten tentang ini itu gitu, tentang apa gitu. Bisa aja. Namanya hidup kan. Hidup normal aja gitu. Bener. Investasi jangka panjang, mikirin ide konten, ngapain diramal. Mikirin ide konten aku mah tiap bulan tiap hari. Walaupun yang agak susah ya di bagian pengeluaran tidak terduga kalau gua. Karena kamu suka belanja impulsif. Wah, emang ada yang gak suka belanja impulsif ya? Selama gak begadang sih enggak. Nah betul. Masalahnya gue tuh nyari ngantuknya scrolling TikTok gitu. Jadi duit gue beneran habis buat beli barang-barang yang dijual di TikTok. Kamu Gen Z banget TikTok. Malam-malam gak bisa tidur TikTok. Kalau aku biasanya hal-hal aneh yang aku beli, hal-hal 3 barang paling aneh yang lo beli. Ini kayak ada bentuknya kayak oktopus gitu, ada gerejel-gerejelnya. Itu buat cuci muka. Itu satu. Terus pengeriting rambut yang hitless gitu, dia kayak sedotan gepeng. Itu masih kepake lah ya. Tapi belum pernah aku pakai karena males juga iniin rambut satu-satu. Ya karena tipis. Ya betul. Yang aneh lagi ya. Ini sih lampu. Aku beli lampu tidur cuma gara-gara dia bulat terus ada kupingnya. Aduh, gue pengen beli lagi yang itu, sumpah itu juga udah ada di keranjang gue. Tapi emang lucu kan. Tapi yang paling keren lagi itu lampu bentuknya buku. Kayak dia kelihatannya kayak buku biasa, kayak buku hardcover. Tapi pas dibuka dia lampu. Itu lampu. Aduh, jangan sampai muncul di VP gue. Pasti mahal itu. Enggak murah, kayak 100 ribuan gitu. Untungnya nggak ada yang mahal ya. Nah kalau gue tuh barang paling aneh, gue pernah racun semut. Tapi kan kamu butuh. Aku juga punya racun semut. Masalahnya enggak. Kamu nggak punya? Nggak ada masalah dengan semut yang sebegitunya. Cuma gara-gara video TikToknya meyakinkan ya. Dia bilang ini tuh ngebunuhnya beda. Jadi kayak salep gitu Kak. Iya, aku juga punya salep. Yang ditaruh terus ntar ngebunuh, anjir seru banget. Iya, nanti jadi kayak dia bakal dibawa sama semut. Sama semutnya. Bawa pulang ke sarangnya tuh nanti nggak bakal ada semut lagi. Iya, karena ratunya makan itu dan ratunya meninggal. Ya aku punya tuh dan berhasil. Oh berhasil ya? Gue tuh belum pernah gue coba karena nggak ada masalah sama semut. Dan juga pas gue beli itu udah kebayang cerita sendiri gitu loh di kepala gue. Jadi oh iya ntar semutnya begini kayaknya seru deh. Dan itu kamu beli pada jam 2 pagi. Iya, nah sama aku juga beli barang-barang yang gak aku butuhkan di jam segitu. Karena kayak jam segitu tuh kita kayak inhibition controlnya udah drop. Betul. Jadi kayak mudah gampang aja. Mudah dipengaruhi. Gue beli jenglot bulan puasa. Bentar, jenglot itu apa sih? Enggak, aku tahu jenglot itu jenglot, tapi kan bukannya jenglot itu semacam hantu ya? Iya, boneka gitu, boneka mainan gitu. Boneka mainan tapi boneka serem gitu. Tapi bentuknya serem gitu. Itu kayak trolls, kayak kartun trolls itu bukan? Iya, tapi ini kurus tinggi, rambutnya panjang. Terus giginya taringin. Terus jenglotnya kamu apain?
Enggak, gue gimana buat apa jenglotnya? Ya kan bisa jadi pajangan meja kerja. Awalnya tuh dulu buat nakut-nakutin temen. Jadi sering ngeliat Cek Hodam kan bulan puasa nih. Iya. Emang bulan puasa. Kenapa kamu banyak nggak jelas sih di bulan puasa? Bulan puasa itu kamu jadi nggak jelas. Karena jam tidurnya Jadi geser. jam tidur berantakan. Biasanya jam 2 baru tidur. Ini jam 2 nggak bisa tidur kan? Karena harus nanggung nih mau sahur. Jadi di situ tuh ya udah nontonin Cek Hodam. Beli jenglot tuh gara-gara algoritmanya sama kayaknya. Sering nonton Cek Hodam. Oh, interestnya ke mistis nih. Adalah keranjang kuning dan dijanjiinnya bisa ngomong. Makanya gue beli. Terus kamu ajak ngomong nggak? Ngerasa tolol aja sih. Bisa nyala doang, sumpah. Nyalanya gimana? Glow in the dark. Jadi kalau di kakinya tuh ada ini, teman-teman. Ada semacam saklar. Jadi kalau dipencet matanya nyala, lucu dah. Oh. Lucu dah. Kapan-kapan pas show gue bawa Oh gitu. Tuh guys yang mau lihat jenglot live bisa datang ke show-nya Fahri. Ya, karena daripada ini salah satu bentuk spiritualitas Gen Z kayaknya ya. Ini kamu aliran jenglot. Aliran Cek Hodam yang masih selaras sama jenglot gitu gak sih? Itu aliran kamu. Lebih ke karena tolol aja sih. Sampai sekarang masih gak percaya. Nah, justru itu. Mahal gak jenglot? Oh enggak. Ya 200-300 ribu. Mahal lah. Untuk barang yang tidak ada gunanya. Tapi kalau dia bisa ngomong beneran lucu Kak. Dia bilang tuh bisa jalan, bisa hidup gitu. Dengan ritual tertentu, ternyata kagak. Oh, kamu disuruh ritual apa biar hidup? Oh, enggak. Katanya kalau dibaca ada bacaannya lah. Masa saya harus bilang bacaan-bacaannya di sini? Iya, enggak apa-apa. Jangan. Karena kan itu kan merempet dengan budaya tertentu. Apa emang ada doanya gitu? Ada mantra, ada spellnya. Betul. Mantranya bahasa Arab. Enggak, kenapa kamu takut? Mantranya bahasa Arab. Iya. Oh gitu. Kak, gue sumpah deh, show gue tuh tanggal 3 Kak. Jangan dikena-kenain kasus kayak gini lah. Enggak, kan bisa aja bahasa Arab yang ngasal-ngasal gitu loh. Kayak bisa. Bahasa semut yang innamakoli aja apa loh. Iya. Tahu. Yang pas dia ngomong sama semut lebih pelan. Iya benar. Terus ada yang bahasa-bahasa itu enggak cuma bahasa hewan. Dia juga kalau ngutip-ngutip orang itu yang aku lupa namanya siapa. Dia juga kalau ngutip-ngutip filsuf atau kayak ngutip dalil itu bukan real bahasa Arab. Oh bukan iya? Real, iya. Oh jadi bahasa sekali pakai aja ya? Kayak asal ngomong aja. Kayak gimana sih? Kayak kita kayak lagi ngomong bahasa Mandarin bohongan buat bercanda. Kayak shang Iya. Ya dia semacam kayak gitu. Iya, jadi gak ada artinya. Tapi bisa kan, jadi mantra jenglot juga ngarang. Ya pasti ngarang lah maksudnya. Gue juga beli kalau lagi sadar begini gak mungkin beli jenglot sih. Dong ya Allah dah. Bener. Dan emak gue tuh gak tahu gue punya jenglot. Kalau mama kamu tahu ya bakal bereaksi gimana? Buat mama aja ya. Enggak. Emak gue guru ngaji Kak. Anaknya beli jenglot dipotek gue. Karena pasti akan mikirnya kamu ikut aneh-aneh ya, sekte aneh-aneh gitu. Iya. Plus gue WFH jarang keluar kamar. Ini gak keluar kamar punya jenglot. Emak gue tahu kenapa dia anak. Ternyata dia sibuk ngobrol sama jenglot. Sibuk bekerja. Cuma jenglot pelampiasan karena gak punya temen ngobrol. Tapi kalau jenglot secara budaya tuh dia apa sih kerjanya? Kan kalau tuyul maling. Ya. Kalau jenglot tuh ngapain? Gua nggak begitu tahu ya, tapi biasanya buat pegangan. Kayak semacam hodam juga. Jadi entah lebih buat pemancar aura, bisa kebal, gitu. yang kayak gitu-gitu. Jadi emang boneka aja. Katanya dia itu dulunya orang sakti, cuma nggak diterima arwahnya, jadi terkutuk lah, jadi sekecil ini. Oh, ternyata itu ya legenda. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Cute story. Ya kan ceritanya lucu dia. Ya, tapi arwahnya nggak diterima jadi kecil. Ya tapi kalau lu lihat bentuknya serem sih. Maksudnya kalau jenglot cute nggak ada yang percaya gitu. Kayak jenglot cute nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya kalau itu sakti. Iyalah. Maksudnya apa yang ngebedain itu jenglot dengan boneka SpongeBob? Sama-sama kecil. Bedanya satu lucu, yang satu nggak aja. Tapi kan ada boneka serem yang cantik. Kayak di film-film hantu tuh boneka yang possessed kan kadang cantik juga. Boneka apa yang cantik?
yang serem dan cantik ya. Iya gitu. Itu masih serem loh. Oh itu serem ya, tapi tetap gak lucu ya, meskipun kayak cantik tapi cantiknya serem. Bukan kayak action figure gitu. Action figure kan lucu. Action figure nggak bikin merinding ya, meskipun nggak realistis ya namanya. Pasti figurnya juga aneh kan, biasanya proporsi badannya tuh aneh, emang kayak fan service banget. Ya ada ya yang segede ini. Ya, itulah kayak bakal gue bahas juga ntar. Apa? Tentang action figure? Bukan tentang barang-barang aneh tadi. Gitu. Ada satu lagi gue beli batu biasa, cuma buat ngumpetin kunci. Dikirain buat dipiara. Oh kayak Patrick dong anjir. Iya. Buat apa? Bener kan? Batu Patrick kan maksudnya? Bener, buat lomba lari, buat kalau ada kompetisi lari. Saya tolol tapi bukan bintang laut maksud gue. Ya saya tolol juga tapi bukan bintang laut. Oke. Berarti kamu dari segala tren spiritual TikTok. Tapi bisa jadi menurut kamu yang beli jenglot itu kamu belinya di TikTok atau iklannya di mana di TikTok? Iklannya di TikTok. Menurut kamu yang beli Gen Z juga ya nggak sih? Kayaknya, gue bingung sih kalau itu, nggak ada datanya kan. Tapi kayaknya Gen Z tapi yang di pedalaman mana gitu loh. Gue rasa dia pengiriman ke Jakarta cuma 2 gitu, 1 gue sama orang gabut lain. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Oh di Jakarta? Aku nggak tahu. Gue ngejat saja, gue Jakarta sentris, kenapa kalian? Iya. Nah ngomong-ngomong Jakarta sentris, karena aku lumayan rajin yoga, mungkin kayak yang mistik-mistik dan klinik di kalangan Gen Z perempuan atau mungkin late millennials, itu ya kayak kristal, dupa. Ya kalau yoga kan gitu. mesisnya ke melukat biasanya. Iya, yang gitu kayak masih beririsan sama Hindu Buddha. Jadinya karena mungkin filosofi yoga juga beririsannya sama itu gitu. Jadi tapi itu mirip kayak New Age juga jadinya. Jadi kayak apa ya? Kita berharap semesta mendukung kita, ya. mengasihi sesama makhluk hidup yang gitu. Nah, barang-barang yang dijual biasanya kristal. Ini gue nggak tahu ya dimarahin apa nggak. Lo tau nggak sih yang dimarahin siapa sih? Netizen. Gue tuh suka motong-motong video gue stand up gitu-gitu kan. Selalu ada aja ngomel. Lo tau nggak yang ini kompetisi pembelajar yang anak-anak pinter itu? Clash of something. Dia kan pinter banget kan. Tapi ada satu yang bilang, ya aku tuh diajarin sama ibu aku buat berbicara selalu positif karena bumi menyerap omongan kita, bumi menyerap kata-kata kita, semesta mendukung gitu-gitu. Ada salah satu orangnya gitu, bahkan mamanya itu early millennials itu. Ya tapi kan gue pengen arahin ke anaknya sih. Iya. Orang tua aja kan kita nggak tahu siapa. Iya. Ya maksud gue orang di level itu aja masih bisa kebawa dengan tren-tren yang kayak gini. Dia umurnya berapa kira-kira? Udah kuliah sih. Tapi aku nggak tahu. Tapi sebenarnya orang percaya tahayul gitu, orang superstitious itu emang manusiawi sih, emang rentan di semua manusia sebenarnya. Maksudnya bahkan kalau orang yang pinter banget terus dia superstitious, itu dia akan lebih pinter dalam mendefend superstitiousness-nya. Dia jadi pinter bikin alasan untuk percaya tahayul yang dia percaya gitu. Aduh lucu banget lagi. Siapa ini seingat gue Adam Green ya. Dia bilang gue tuh punya bias favorit yang baru. Apa? I'm not bias. Gue nggak bias tapi lu tuh bias. Jadi semakin pinter lu nyambung sama yang tadi, semakin pinter lu tuh semakin gak sadar lu bias. Karena ketika di skak enggak lah, ini jawaban rasionalnya, padahal enggak juga. Jadi biasnya itu dia ngerasa dia nggak bias ketika dia sebenarnya lagi bias. Iya itu kayaknya emang itu ya aku pernah ketemu orang yang mengklaim dia nggak bias sama sekali sih.
Iya, which is aneh. Iya, aneh karena aku tahu dia full of biases gitu. Tapi emang bisa ya hidup gak ada bias ya? Kalau aku bilang gak ada, mungkin itu klaim yang terlalu besar ya. Tapi emang otak kita kan tidak didesain untuk tidak. Maksudnya biases itu part of survival. Cara otak kita bekerja gitu. Ya iya. Jadi nggak mungkin kan? So far kayaknya yang paling sound ya nggak mungkin. Nah, mungkin nyambung ke yang tadi, yang orang pintar itu lebih jago bias, nutupin biasnya. Itu nyambung ke cara mereka interpretasi data sampai sekarang gitu-gitu kan. Jadi dia udah percaya, oh iya misalnya salah satu yang gue highlight tuh sosial media bikin mental issue meningkat. Dia udah percaya itu, terus udah ada nih biasnya nih. Dia nyari data. Jadi kan bener nih data ini bikin sosial media bikin mental issue. Padahal kalau dilihat lebih rasional, ntar dulu nih, datanya tuh ada, tapi cara bacanya nggak gitu. Karena yang gue tahu ya, data sosial media dan mental issue tuh sifatnya korelasional. Oh, jadi nggak causation. Jadi datanya cuma bilang ketika pengguna sosial media meningkat, orang yang mental issue meningkat. Kira-kira gitulah ya. Iya. Kan nggak ada sebab akibat di sana kan. Cuma karena gue udah bias duluan nih. Udah ngambil kesimpulannya tuh kayak gitu. Padahal nggak sebab akibat. Anak muda pada depresi gara-gara sosmed. Gitu. Padahal kan bisa jadi udah duluan. Ya bisa jadi karena dia depresi, dia pelariannya ke sosmed bisa jadi. Atau bisa jadi ya depresi aja ya sosmed aja gitu. Maksudnya tidak sebab akibat. Atau ada faktor lain yang menyebabkan dua hal ini. Kayak atau dia kerjanya admin sosmed. Atau punya akun anon di Twitter. Benar. Atau dia konten kreator. Misalnya kayak aku kan apa boleh buat, aku jadi mantau sosmed. Jadinya? Ya jadinya nggak depresi sih. Aku suka sosmed kok. Sama. Aku ngerasa malah sosmed itu bisa jadi kayak sumber. Ya mungkin karena udah terkurasi kan. Tapi aku ngerasa kayak banyak sumber inspirasi dan sumber apa ya, kayak dopamin kecil gitu. Aku happy. Jadi kan yang kita follow apa sih, maksudnya yang aku follow ya biasanya yang berhubungan sama seni, yang berhubungan sama buku, yang berhubungan sama ilmu pengetahuan, atau ya orang-orang cakep gitu, cowok cakep, cewek cakep, baju cakep, make up cakep, rambutnya gitu yang pokoknya cewek-cewek banget. Ya jadi aku kalau buka sosmed ya aku happy, aku ngelihat hal-hal yang aku suka gitu. Kadang-kadang kan kita salahnya kita ngasih reaksi ke konten yang kita nggak suka kan. Oh bener. Jadinya misalnya nih, gue nggak suka konten stand up, gue ngasih reaksi apa sih stand up jelek, stand up orang ini jelek. Tapi kan algoritma justru ngebacanya dia berinteraksi nih sama konten kayak gini, dikasih lagi gitu. Sedangkan algoritma kan gak peduli lu suka atau enggak, ini bagus atau enggak. Yang penting kita berinteraksi atau enggak. Yang penting lu lebih lama lu stay di sini. Meta seneng, kayaknya Facebook seneng kalau ada orang berantem di komentar. Bener, karena berarti kontennya laku. Dan ada notif buka lagi. Tapi berarti sebenarnya enggak kalau data sebab akibatnya tuh enggak ada ya. Maksudnya sosmed penyebab depresi. Aku nggak pernah nyari tahu juga sih. Ya, gue nggak tahu data terupdate-nya. Tapi yang gue tahu sampai sekarang itu nggak ada. Semuanya korelasional. Tapi kayaknya ini gara-gara ini juga sih media-media, bukan akun-akun yang sok-sokan media tuh. Iya. Iya kan, yang nggak punya jurnalis tapi bikin berita gitu. Nah, dia akun-akun ginilah yang ngeramein sosial media tuh bikin mental issue gitu. Padahal nggak. Itu datanya nggak ada. Dan oke lah kalau lu mau ngambil bilang ketika sosial media meningkat, orang mental issue meningkat. Oke, lu mau ngambil kesimpulan sosmed bikin mental issue. Tapi kan ada data lain yang korelasional loh. Misalnya negara dengan tingkat religius tinggi relatif miskin. Ya. Coba kesimpulannya apa? Dan orang yang miskin relatif depresi. Maksudnya kalau lu base-nya korelasional, ya yang itu berarti kan penyebab lu miskin adalah Iya. Padahal belum tentu juga gitu. Benar-benar. So, aku pernah baca juga, aku nggak ngecek jauh ya, cuman katanya sosial media bikin generasi muda kesepian. Ya. Nah tapi itu di bagian itu aku juga nggak setuju sih. Aku seneng sosmed, diantaranya aku tetap bisa connect sama teman-teman lama yang di luar kota, atau kalau nggak ada sosmed kita nggak akan keep in touch gitu. Betul. Tapi karena ada sosmed ya aku tahu dia misalnya jalan-jalan kemana, atau dia S2 atau dia apa.
Jadi gitu. Terus waktu lagi pandemi ya, karena aku ekstrovert mentok, buset aku ini banget kan, kayak kangen semua orang, kangen semua manusia. Ya sosmed tuh inian aku, kayak aku ngerasa happy-nya tuh dari sosmed karena aku bisa ngobrol sama teman-teman, pernah lihat kabar teman-teman gitu. Mungkin gue rasa kesepiannya tuh bukan karena lu nggak berinteraksi, tapi karena sebelumnya terlalu sering berinteraksi. Di sosmed tuh lu kelihatan di rumah aja, tapi lu ketemu atau ngelihat ribuan orang gitu. Jadi ketika itunya berkurang, lu terbiasa dengan interaksi segini nih, terus tiba-tiba berkurang sedikit aja. Aduh kayaknya gue sepi deh. Padahal nggak juga gitu. Atau ini kali ya, interaksinya. Jadi kalau misalnya kita di sosmednya isinya doom scrolling, itu bikin kesepian karena kan kita nggak menciptakan real interaction ya. Sedangkan kan aku pakai sosmed biasanya aku meriksa story temen, terus aku komenin, aku atau DM-an sama teman, kirim-kiriman. Maksudnya kalau reels lucu ya aku nggak doom scroll, aku kirim ke teman yang menurut aku teman itu juga akan appreciate video itu. Ya berarti jadinya kayak social battery aku naik gara-gara sosmed. Berarti yang sebetulnya kesepian, berarti sosmed tuh nggak bikin kesepian. Tapi lu sebelumnya udah kesepian tau, jadi nggak punya teman cerita. Iya benar, kayaknya itu sih. Karena emang nggak ada buat channeling social battery-nya itu nggak ada. Gitu. Tapi enaknya sosmed kan, gua yang introvert pun bisa milih. Udahlah nggak usah balas DM. Gue bahkan ngidupin quiet mode gitu. Dan gue setting jam 9 tuh udah quiet mode. Jadi udah jam segitu udah gak ada notif, gak ada DM. Malah kalau kesepian kayaknya rada aneh. Justru kita bisa ngontrol lu mau batasnya segimana. Kalau nongkrong tuh gue susah tau. Nongkrong sampai jam 11 terus pamit ya gue duluan. Susah, ada perasaan aduh canggung deh gak enak. Jadi kamu stay aja di situ sampai bubar dengan sendirinya. Stay aja di situ atau kenapa canggung gak enaknya kenapa? Meskipun kamu ngantuk. Iya. Gue milih ya udahlah biarin ngobrol, gue main HP di belakang gitu. Oh kamu tapi kamu seneng ada di situ atau kamu ngerasa itu social pressure? Kebutuhan. Lebih tepatnya karena kayak kalau stand up kan seenggaknya pasti latihan, pasti ketemu teman-teman, ya udah kebutuhannya di situ. Atau gue ada materi nih, ngobrol lu bantuin gue, itu kan kebutuhan itu. Cuma kadang-kadang butuhnya udah lewat nih, ini jadi sisa nongkrongnya doang, jadi mau cabut nggak bisa. Gitu. Apakah introvert biasanya begitu mikirnya? Gua sih begitu, nggak tahu apakah yang lain kayak gitu. Iya kayak gitu, enggak lu bias juga gitu. Gitu. Ya udah tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya kalian tuh kalau diajakin nongkrong itu terpaksa atau kayak ya udah deh nggak apa-apa biar asal hadir aja. Sebenarnya tuh udah pengen pulang gitu. Tapi masa nggak ada sih yang kayak gitu? Pasti ada aja ya. Soalnya aku sebagai extrovert counterpart biasanya yang menginisiasi, biasanya aku termasuk, meskipun setelah dewasa udah jarang sih nongkrong gak jelas. Tapi dulunya waktu masih muda biasanya inisiasi nongkrong, buka bareng atau nonton bareng atau apa, biasanya inisiasinya dari aku. Ya itu orang-orang yang gue benci itu. Why? Karena bikin kamu merasa tertekan harus hadir. Iya, gue tuh bukber nggak nyaman sebetulnya kan. Cuma gara-gara ada grup entah reuni apa, entah grup sekolah dulu terus grup geng dulu, jadi ikut gak ada mention. Anjir gue udah pura-pura nggak ngerit. Orang-orang kayak gini nih. Nah biasanya ya itu aku bakal ngubungin semua orang satu-satu. Aku bikin agendanya, aku invite. Terus biasanya aku organize multiple bukber gitu. Misalnya teman kantor, teman kuliah, teman SMA, teman SMP, teman SD dulu ya. Tapi sekarang sih pas udah gede kayak prioritasnya agak shifting ya. Pas udah dewasa ini prioritasnya agak shifting. Jadi kayak udah mulai ada ngerasa udah mulai lebih introvert gitu. Kalau ada waktu mendingan aku tidur early gitu, atau pakai tidur siang, atau main game. Lebih ke capek. Capek enak. Tapi emang introvert extrovert tuh spektrum kan, dan bisa selalu berubah. Bisa. Tapi kan tetap ada baseline-nya pasti. Oke. Oh jadi yang extrovert pun nggak bakal bisa jadi ekstrim introvert? Nggak tahu ya, tapi kayaknya personality shift yang kayak yang se ekstrim itu kayaknya unlikely to happen kecuali dibentur trauma.
Gue mau nyebut kecuali bipolar tapi. Iya bisa kecuali bipolar atau dibentur trauma. Iya. Tapi biasanya kan manusia gitu-gitu aja. Maksudnya manusia tuh nggak berubah drastis. Bisa berubah tapi kayak. Ini perspektif gue yang introvert tuh rada aneh denger statement ini. Tapi nggak tahu yang extrovertnya. Sosial media itu katanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Karena lu nongkrong jadi main HP gitu-gitu. Perspektif lu gimana? Enggak, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi dekat. Iya kan? Iya. Gue pikir yang ekstrovert tuh bakal nggak kayak gitu karena gue mau nongkrong pengennya ketemu, pengen real interaction gitu, nggak sesering itu main HP. Gue pikir ada itunya. Karena kalau gue yang dasarnya introvert ya, gue mikirnya ya emang enggak. Sosial media mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang gak asik aja. Maksudnya kalau ketemu yang gak asik mah gue kaburnya ke sosmed gitu. Nongkrong udah basi ya gue main HP aja. Dan jadinya aku kayak hampir tiap hari pasti ada aja orang yang aku video call, teman maksudnya. Karena kayak kan biasanya kan yang introvert nih nggak suka ditelepon mendadak atau apa atau yang gitu-gitu loh. Iya. Nah biasanya nih kalau ada. Gue potong. Bos gue tuh sampai ngechat dulu, Ri bisa ditelepon nggak? dia tahu gue nggak suka digituin. Nah itu kan banyak yang gitu. Jadi biasanya, sedangkan aku males untuk chatting kalau kita bisa ngobrol video call. Kenapa nggak video call gitu kan? Ada teknologi untuk berkomunikasi dengan lebih asik gitu ya. Nah jadinya biasanya kalau ada temen aku misalnya bilang lagi sedih gitu atau lagi existential crisis gitu atau lagi apa gitu lah, ya udah sini video call aja gitu. Ya mungkin karena perlu ya, maksudnya temen circle lu kayaknya keren-keren gitu permasalahan itu. Temen gue tuh permasalahannya gue kena pinjol terus gue main judi lah gitu. Tapi kalau misalnya ada temen aku yang bilang gue kena pinjol, gue kena judi, juga aku akan tetap ngeresponnya ayo video call, di sini aku bikinin cara gagal bayarnya. Enggak, bikin perencanaan untuk problem solving your problem gitu. Anjir, enggak, gue tetap nggak bisa gue. Nggak tahu ya, kayak ngobrol langsung gitu atau ya video call kayak nggak ada kebebasan aja. Kalau by text tuh ketika gue tuh sering takut salah ngomong. Gue bener nggak ya nyusun katanya? By text tuh gue ada time buat oke nih gue spend 2 menit dulu buat jeda. Buat mikir kata yang tepat kayak gitu-gitu. Itu makanya orang introvert energinya habis buat socialize ya. Ya Allah, emang siapa sih yang gak energi? Ngobrol capek tau. Kalau di extrovert ngobrol energize. Iya berarti mungkin kayak gini ya, kayak jadi lu yang narik, gue yang keserap gitu. Bisa jadi gitu. Kalau udah kelamaan di rumah doang, aku layu kayak kenapa aku gloomy banget ya? Terus habis itu keluar ketemu teman atau ngobrol atau ya video call temen gitu. Terus aku udah kayak normal lagi. Oh, aku tuh kurang ngobrol gitu. Ya ampun, gue malah kebalikannya. Gue tuh yang salah satu gue mau bikin show yang bikin stres ya. Gue hampir setiap hari harus latihan, hampir setiap hari ketemu orang. Terus setiap minggu tuh harus keliling ke podcast buat promo. Jadi ya ampun, gue lebih stres di situnya daripada bikin materi. Karena bikin materi kan ya udah gue tutup pintu. Benar-benar. Dan udah sendirian. Dipersiapkan. Dan udah di rehearse. Tapi kalau misalnya kamu harus ngobrol kayak podcast gini kan, kita kenalan dulu. Udah gitu kan kamu nggak tahu nih aku bakal ngerespon gimana gitu. Jadi aku juga nggak tahu kamu respon gimana. Jadi kayak banyak antisipasinya, banyak energi yang keambil gitu ya. Mungkin itu juga ya. Kenapa gua mungkin bukan introvert. Gua tuh ada perasaan anjir nih, kalau gue respon ini dia bakal gimana ya. Oh benar. Extrovert tuh ada perasaan itu gak sih? Ada. Tapi mungkin enggak, tapi mungkin energinya enggak segede introvert kali ya. Maksudnya lebih mungkin lebih mindless kali. Cuman ada pikiran itu, tapi bentar, kalau aku nggak tahu ini mewakili yang lain atau enggak, tapi aku rasa ekstrovert itu ngomong sambil mikir sambil ngomong. Kan kalau introvert tuh mikir dulu baru ngomong. Kalau ekstrovert itu
multitasking. Sambil ngomong sambil mikir. Nah mungkin makanya kadang-kadang tuh kadang audiens aku suka kayak komplain jangan motong pembicaraan orang. Tapi itu karena aku lagi mikir gitu loh. Ya. Atau kayak aku kebanyakan filler gitu, kebanyakan gitu. Harusnya kan aku kayak diem aja dulu, kasih jeda, baru aku bikin kalimat gitu. Tapi itu sesuatu yang perlu aku latih, yang nggak natural buat aku. Dan kayaknya kebanyakan introvert gitu deh, ngomong sambil mikir. Kebanyakan ekstrovert. Ekstrovert ya, mikir sambil ngomong gitu. Jadi mikir sama ngomong tuh sekalian. Makanya cerewet. Iya. Makanya banyak kata-katanya. Makanya kosakatanya tuh kayaknya nggak pernah putus gitu kan. Kayak gitu kadang lompat ke sana kemari gitu. Karena ternyata mikirnya kebelah-kebelah, tapi kan dia lagi sambil ngomong gitu. Jadi tahu-tahu lompat gitu. Ya, walaupun itu juga bukan nggak menjawab ya. Nggak menggambarkan ekstrovert introvert yang sebenarnya. Iya, kan. Benar-benar. Ini aku dan kamu aja ya, Aquarius dan Aries gitu. Iya betul. Kayaknya semua Aries kayak gitu dah. Kalau aku biasanya dibilangnya, oh iya Aquarius itu kan kreatif, berani, out of the box. Iya itu cocok gitu. Oh iya, gue Aries apa ya? Gue Aries berani juga. Gue tuh nggak percaya zodiak, tapi baca sifat-sifat Aries, gue Aries gitu. Gampang marah. Gampang meledak, itu tuh sifat Aries gitu. Ambisius. Kayak bagian materi kamu juga banyak kayak agak marah-marah gitu ya gak sih, komplain-komplain. Ya tapi itu Gen Z pada umumnya. Okay. Apa enggak ya? Gak tahu. Ya tahu lah, semua Gen Z sama anjing. Ya udah, pokoknya buat teman-teman yang mau nonton show-nya Fahri bisa daftar ke, nanti aku masukin deskripsi aja sekalian ya. Tanggal 3 Agustus 2024, lokasinya di Markas Comika, daerah Jalan Wijaya 1 gitu. Oke. Dan mungkin aku hadir boleh ya? Boleh, ntar ada invitation buat teman-teman. Ya udah. Oke, mungkin aku hadir tapi tentatif dulu ya. Ada streamingnya juga, ntar kalau nggak mau. Oh serius? Ada streamingnya, serius. Nah buat teman-teman yang dari tadi dengerin kita ngobrol, ada yang mau diceritain nggak? Apakah kalian pernah melihara jenglot atau pernah beli kartu tarot atau pernah ngedatengin cenayang gitu, pembaca tarot reader atau apa? Apa jenis spiritualitas Gen Z yang kalian adopsi? Coba cerita di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you.